Kami pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Malang. Dengan saya Muhammad Takvin sebagai analis bencana kebakaran Kota Malang. Saya mulai bertugas di pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Malang Agustus 2005. Perkenalkan, nama saya Pandu Novan Ardiansyah. Saya sebagai pemadam terampil di pemadam kebakaran Kota Malang. Saya mulai dari tahun 2022. Kalau dari saya sendiri, yang pertama saya melihat damkar itu banyak kegiatan yang sehobi dengan saya. Ya, yang contohnya kayak ada vertical rescue seperti itu. Terus yang kedua, yang pertama kegiatan itu, yang kedua itu seperti membantu orang itu. Membantu orang. Yang berikutnya sehobi dengan saya. Jadi saya bekerja sambil menyalurkan hobi, sambil membantu orang gitu. Pertama, kami memang ASN BNS itu. Kami sebetulnya waktu ditempatkan di damkar, mau tidak mau keahlian damkar harus kita terima. Dan kita harus total. Kita kerja di damkar, semua keahlian dan semua pekerjaan apapun yang damkar, kami harus mengatasi itu. Kami yang pertama harus punya sertifikat dasar, namanya pemadam satu. Dan banyak keterima lain, teman-teman sudah ada peningkatan macam-macam, ada inspektur, banyak lagi. Ada sekitar 16 sertifikat yang berhubungan dengan pemadam. Tapi rata-rata kami harus punya sertifikat dasar pemadam satu. Itu ujian pijakan kami untuk menjadi seorang damkar. Untuk mengamankan orang lain, kita harus safety dulu. Nah, di damkar satu itu bagaimana kita safety, bagaimana kita mengamankan orang. Kami itu sebelum jadi pemadam sebatas orang awam, Mbak. Jadi nggak punya basic sama sekali di pemadam. Setelah kita masuk, gabung di pemadam, kita ikut sertifikasi yang disediakan oleh pemadam dan yang harus dimiliki skill-skill tersebut kepada personil pemadam. Yang kedua, biasanya kami itu kayak latihan bareng sama kayak ada red car, ada pemadam dari daerah lain, kita sering latihan bareng. Dengan masuk ke dalam api yang membara biar tidak panas dan tidak terbakar. Untuk teman-teman yang mau jadi red car, silakan. Kami siap membantu, siap mendidik teman-teman jadi relawan kebakaran. Kami ada edukasi namanya. Edukasi kami berjalan kepada semua lapisan masyarakat. Kami akan mengedukasi masyarakat tentang kebakaran, tentang evakuasi, cara menghindar dari hewan melata, hewan buas, hewan berbisa. Silakan undang kami. Kami akan datang. Kami dengan senang hati memberi edukasi. Kami berharap tidak ada insiden apapun di masyarakat. Makanya edukasi kami, silakan panggil kami akan mengedukasi semuanya. Untuk nomor yang bisa dihubungi, yang pertama di Malang sendiri ada namanya Command Center Ngalam 112. Itu yang pertama bisa dihubungi. Nanti dari pihak Ngalam 112 mereka akan meneruskan kepada OPD yang berkaitan dengan laporan yang masuk. Yang kedua ada nomor kami, nomor telepon 362222. Setelah itu ada WhatsApp, nomornya 082 333 555 776. Apapun laporan yang masuk pada kami, pertama akan kami verifikasi dulu. Apakah itu perlu kita lakukan tindakan atau seperti apa? Itu kadang juga ada laporan-laporan yang tidak sesuai tupoksi kami, seperti kayak unsur kecoa atau apapun. Nah, itu makanya perlunya dokumentasi awal seperti itu, untuk memverifikasi apakah laporan tersebut itu benar apa adanya atau dibuat-buat, seperti itu. Kalau ada laporan yang masuk, tentunya dari media apapun silahkan masuk.
Pertama, kita tangkapi dulu. Oke. Kita tanya namanya siapa, nomor telepon berapa, terus sama alamatnya di mana, emergensi apa yang dibutuhkan untuk segera minta pertolongan damkar. Tetap harus kita verifikasi karena di damkar itu ada orang yang usil gitu loh. Pak, ada kebakaran, makanya kami harus verifikasi dulu. Nah, setelah itu kami akan menakar emergensi apa yang secepatnya. Waktu kita terima telepon, kami sudah membentuk tim. Siapa saja yang harus berangkat, alat apa saja yang berada, secepat apa emergensi itu kita respon. Pengalaman saya sebagai pelaksana yang sering tuh dikasih makanan, Mbak. Makanan sama minuman ya. Kondisi kami setelah melakukan kegiatan sudah disiapkan, kan nggak etis kalau tidak kita tolak itu. Jadi ya minimal kita icipi makanan sama minuman tersebut seperti itu. Tapi kami selalu menolak. Tapi orang kadang-kadang, Pak, tolong diterima. Ini bukan Bapak yang minta, tapi kami ikhlas memberi gitu. Kami tidak pernah mengharap imbalan itu. Tapi ada kadang masyarakat itu memberi sesuatu pada kami. Kami tetap menolak. Kadang mereka tidak puas, mereka memang dia tulus untuk memberi kami. Kami sarankan datang ke kantor aja. Teman kami banyak, bukan kami aja yang bertugas. Ada rekan kami. Kami tidak mau menerima dalam bentuk uang. Kadang mereka beri makanan. Itu apresiasi kami baru bisa terima itu. Yang pertama dari saya, dari pemadaman dulu, penanggulangan kebakaran. Kalau pengalaman saya di damkar dari 2022 di Malang Plaza itu, proses pemadaman hampir 24 jam. Ya, itu dari penanggulangan kebakaran. Terus yang kedua terkait bidang penyelamatan, kasus orang kecebur di sapi tank, yaitu bertepatan dengan regu saya, regu kami, yaitu yang paling berkesan selama saya di damkar. Ada dua itu. Banyak sekali pengalaman berkesan, tapi kami menganggap semua penyelamatan itu berkesan bagi kami. Jangankan menolong orang, pernah suatu ketika di area korban, sapi itu kecemplung sungai. Kita suruh ngambil dari sungai sama panitianya, suruh ambil sampai habis penyembelihan baru kita boleh pulang. Banyak hal lain, kadang kita dipanggil. Ada suatu ketika ada anak kecil itu kepalanya masuk ke pagar. Ya, dengan cara apapun tidak bisa. Kami harus mengulangkan kepala itu dari pagar. Itu emosional sekali karena anaknya disenggol aja udah nangis. Orang tuanya kepegang aja sudah nangis. Kami harus menenangkan orang tua, harus menenangkan anaknya sampai itu bisa ketolong. Malah saya pernah aneh ini, ada orang naik sepeda motor itu di depannya muncul ular. Ya, dia posisi di jalan. Ya takut minggir, panggilnya kami tanggap. Kami harus mengambil ular dari motor yang di tengah jalan itu. Dia sebenarnya minta tolong pada tukang parkir, tapi tukang parkirnya menyerah juga karena itu ular berbahaya. Banyak sekali kegiatan, kesulitan pasti ada di lapangan. Kemarin teman kita ini di Jalan Kiai Malik Dalam ada orang yang badannya agak besar kecemplung septic tank. Ini yang turun mengambil orang itu dengan kesulitan, dia kecebur septic tank yang dengan flu kotoran itu. Ini teman kami yang ambil dari bawah sampai dia bisa naik, bisa selamat. Dukanya ketika kita melakukan kegiatan bertepatan teman kita misalkan ada cedera atau kecelakaan, itu yang pengalaman saya yang bikin saya
dukanya seperti itu. Ada kejadian teman kami itu habis evakuasi tawon, ternyata ada sengatan itu, habis itu masuk rumah sakit. Itu juga kami yang kalau sukanya, kalau setelah kita melakukan kegiatan, orang yang kita bantu mengucapkan terima kasih Pak, itu sangat suka sekali saya. Itu yang bikin saya, bikin kami itu jadi semangat gitu. Terima kasih gitu. Sangat rindu dengan tugas-tugas yang lain. Kalau kami sukanya banyak, kami bisa menolong orang itu sukaan kami. Dukanya banyak. Kadang di hari-hari yang memerlukan kita dari keluarga, seperti hari raya, pas habis sholat kita harus berbuka, meninggalkan keluarga, kebakaran malam-malam jam 12 malam kita harus, banyak sekali sukanya. Dukanya juga banyak sekali. Yang berhubungan dengan keluarga, di mana hal-hal yang penting kita harus hadir keluarga, karena tuntutan kita, tugas kita harus meninggalkan keluarga tersebut. Untuk masyarakat khususnya Kota Malang dan umumnya di sekitaran Kota Malang, apabila bapak-bapak, ibu-ibu menemui sebuah kedaruratan atau kebakaran, segera hubungi kami. Nomornya tadi sudah disampaikan, nomor telepon pertama yang dihubungi 112, setelah itu 362222, atau nomor WhatsApp Damkar Kota Malang yaitu 082 333 555 776. Ya. Apapun bentuk kedaruratan atau kebakaran, segera hubungi kami. Tapi perlu digarisbawahi, jangan sampai kami menuju lokasi Bapak Ibu. Kalau dengan panggil kami berarti ada sesuatu di kita. Apapun emergensi masyarakat, silakan telepon kami. Kami akan melayani 24 jam. Kami tidak libur sama sekali. Hari Raya, hari Natal, kami tetap menjaga fasilitasnya, asetnya masyarakat Kota Malang. Jangan ragu, semua pelayanan kami gratis, tidak dipungut biaya sekali. Tapi kami berharap masyarakat jangan panggil kami.